Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Camat. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hidupnya bahagia berkah dunia akhirat. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salamnya semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Satu kali lagi boleh? Mumpung hujan saatnya ijabah doa. Ucapan adalah doa. Beli donat di warung Pak Haji. Yang jawab salamnya semangat, semoga segera umroh dan naik haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurusnya, ibu-ibu yang insya Allah calon bidadari surganya Allah yang hadir di kesempatan siang hari. Alhamdulillah disertai hujan turun, insya Allah hujan rahmat, insya Allah hujan barokah. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah berikan karunia sehat lahir batin, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Tuh aminnya juga beda. Berarti apa ini tandanya? Apa tandanya? Kita masih wanita normal. Tanda wanita normal selalu membutuhkan yang namanya vitamin D alias duit. Karena survei membuktikan yang membuat kita menggigil, yang membuat kita pusing 7 keliling, yang membuat kita kelayangan, yang membuat kita meriang, bukan karena kurang darah, bukan karena darah rendah, tapi karena apa? Kurang duit atau kurang darah, dana rendah. Tapi insya Allah Ibu yakin ahli silaturahmi bakal Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang usia yang barokah, istiqomah dalam beribadah, dimudahkan dalam taat, kebaikan dan amal soleh, dijauhkan dari keburukan, kemaksiatan dan dari bala bencana juga musibah. Rumah tangganya penuh berkah, sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunannya solih dan solihah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya dari berbagai arah, rezeki yang halal, berkah, berlimpah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan kita dan keluarga kita bisa berangkat haji dan umroh, bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Insya Allah suatu saat waktu itu tiba, kita semuanya mendapatkan tiket husnul khotimah, di surganya Allah bisa berjumpa, duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak pernah bosan dan jangan pernah bosan, selalu memanjatkan, selalu menyanjungkan puja-puji dan syukur kita setiap saat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha baik, Allah yang maha rahman rahim, Allah yang telah memberikan nikmat hidayah sehingga kita bisa duduk di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah ini semata-mata atas kasih sayang dari siapa Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu bukan hanya uang Ibu, rezeki itu bukan hanya materi, rezeki itu bukan hanya harta benda,
yang wajib kita syukuri, di antaranya rezeki iman. Karena kalau tidak datang ke sini, kalau harus milih ibu, ini harus jujur ya jawabnya ya, tidak boleh langsung soleha. Cuaca seperti ini enaknya ngaji atau ngadem di kamar? Jujur, jangan langsung soleha. Cuaca seperti ini enaknya ngaji atau ngadem di kamar, atau minum kopi hangat sama goreng pisang hangat? Menurut versi wanita normal enaknya ngadem di kamar sambil selimutan, pegang HP, scroll Facebook, scroll Instagram, scroll YouTube, scroll TikTok, betul tidak? Tapi ada iman dalam hati kita. Pengumuman diumumkan oleh ibu ketua syariatnya, hakikatnya undangan cinta dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ayo ngaji hambaku. Kenapa? Orang yang mau ngaji itu ibu orang-orang mahal. Jadi ibu ini bukan wanita-wanita murahan ini, dalam tanda kutip ya Bu ya, wanita-wanita mahal. Kenapa disebut wanita mahal? Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, Allah akan memberikan kemudahan dia dalam memahami ilmu agama. Alhamdulillah, nikmat tidak ibu ngaji, nikmat tidak? Adem tidak hati kalau di dalam masjid? Hutang ingat apa lupa? Harus diingat hutang mah biar dibayar, jangan lupa-lupain. Minimal adem ke hati, nggak ruwet, nggak pusing. Efek apa? Orang yang sedang berkumpul di satu majlis, malaikat tidak henti-hentinya mendoakan dan mengistighfarkan dosa-dosa kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya Allah. Cikini kegondang dia yang hadir di sini, calon ahli surga. Cikampek Tasikmalaya, meski capek ngaji tetap bahagia. Apalagi lupa sayanya, ingat gak? Udah lama ini nyanyi dihafalin, baru dibaca lagi. Papua ke Jayapura, biar bahagia banyakin berdoa. Ke Malang naik pesawat, biar hati tenang banyakin sholawat. Mau bahagia tidak ibu? Mau tenang tidak ibu? Kodratnya seorang manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan ketenangan. Di dunia bahagia, meninggal masuk surga. Di siang hari ini saya akan menjelaskan di antara kriteria wanita calon ahli surga. Ibu mau tidak masuk surga? Mau duluan atau mau belakangan? Syaratnya masuk surga harus apa dulu? Meninggal dulu. Ibu kira-kira mau duluan mau belakangan?
Ya udah, kalau saya sih ngalah, nggak apa-apa, saya belakangan, ibu duluan. Atau sebaliknya, udah yang ngomong ngalah aja, ibu duluan, saya belakangan. Itu urusan Allah. Kapanpun, dimanapun kita memohon husnul khotimah. Siapa saja wanita yang dijamin masuk surga, kriteria wanita-wanita calon bidadari surga, mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Selama ini kan biasanya para ustadz, para kiai, para ajengan, para ustadzah suka menjelaskannya itu paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Padahal kita udah capek kerja di rumah, pas ngaji dengernya paling banyak lagi ahli neraka. Sekarang saya bagian membahagiakan. Di antara kriteria wanita ahli surga nomor 1 adalah wanita-wanita yang ahli ke majelis ilmu. Siapa? Ibu tuh lihat, boro-boro cuaca cerah, boro-boro cuaca panas, cuaca hujan aja ibu datang. Saking ibu sudah cinta ke majelis ilmu, hati ibu sudah terpaut ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Makanya saya lihat ibu-ibu ini pada glowing, karena yakin ibu-ibu ini calon bidadari surganya Allah. Gak apa-apa sekarang udah peot, gak apa-apa, nanti masuk surga kenceng lagi. Gak apa-apa sekarang udah ompong, gak apa-apa, nanti masuk surga rapih lagi, cantik lagi, wangi lagi. Kenapa? Wanita yang ahli ilmu termasuk kriteria calon penghuni surganya Allah. Karena dalam salah satu keterangan hadis yang lain, man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah sedang memudahkan dia masuk ke dalam surga. Tuh ibu, meskipun ibu dari rumah masing-masing berjalan kaki menuju masjid Shirathul Mustaqim ini, ibu tidak ngomong apa-apa, ibu diam 1000 bahasa, tapi jalannya ibu, langkah kakinya ibu menjadi saksi ibu sedang meniti jalan surganya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah sampai akhir hayat kelak, kita menjadi ahli silaturahmi, menjadi ahli tholabul ilmi. Padilahnya banyak silaturahmi itu, diantaranya 2 yang sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Man ahabba ayyusatolahu fi rizqihi wa ayyunta'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, mau tidak ibu? Mau rezekinya dimudahkan? Benar. Rezeki itu tadi sudah dijelaskan, bukan hanya uangnya bu ya, hati tenang, hati lapang, suami soleh, suami bertanggung jawab, anak-anak sehat, anak-anak nurut, anak-anak mau ngaji, mau sekolah, itu juga rezeki. Tapi kadang kita suka salah kaprah, yang di alhamdulillah teh kalau dapat arisan aja, giliran pulang sekolah anak bukannya disambut, mama adek pulang, masuk, simpan tasnya di tempatnya,
bajunya masih tersenci. Masa anak udah capek di sekolah nggak disambut dengan kata-kata yang manis. Dia di sekolah udah lelah, ibu. Kita sebagai ibunya tidak bisa memberi materi lebih, minimal sambut ketika anak-anak pulang sekolah, sambut ketika ayah bebnya pulang kerja dengan muka sumringah, dengan muka yang manis. Tabasumuka bi wajhi akhika sodakoh, senyummu di hadapan saudaramu, suamimu, anak-anakmu adalah sodakoh. Makanya ibu-ibu untuk menambah rumah tangga harmonis, di antaranya turunkan ego kita, turunkan gengsi kita. Coba, tadi udah masuk kriteria ibu calon bidadari surga nih, karena ahli ilmu, ahli silaturahmi. Tapi saya mau nanya, ibu sudah tahu kan keterangannya ridhonya Allah terletak pada keriduan suami. Betul apa betul? Pasti di sini masih pada punya suami kan? Insya Allah. Tadi mau ngaji ibu, izin nggak ke yayang bebnya? Benar. Bagaimana coba izinnya? Ayah, mama mau pergi ngaji. Ganti, jangan ayah lagi. Sayang, ayang beb, bebek. Gak apa-apa, jangan kalah sama pengantin baru. Karena setan akan merasa putus asa bila melihat pasangan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakin tua semakin harmonis, yang semakin lama rumah tangganya semakin harmonis, semakin kita bikin romantis. Nah, jangan kalah sama anak-anak muda. Anak-anak muda yang pacaran aja romantis padahal haram. Masa kita yang halal kalah sama yang haram, ya bu? Beb, mama mau ngaji dulu. Salim, kecup tangannya, ya bu ya. Ya mau dikecup itunya juga nggak apa-apa, kan udah halal. Ibu, ada salah satu keterangan nih, pahala mencium seorang suami oleh istri halalnya. Awas, suami sendiri, awas. Nah, mentang-mentang suami orang main sosok aja. Suami sendiri oleh istrinya sendiri, pahala mencium suami atau mencium pasangan halal sama dengan pahala mengecup Hajar Aswad. Ibu, Hajar Aswad tahu ada di mana? Di Mekah, di Ka'bah. Kalau mau pergi sekarang ke Mekah umroh paling murah 35 juta. Ibu gak usah repot-repot kalau belum ada uangnya. Nah, kecup aja itu yang di rumah, sering-sering, sehari 7 kali. Mungkin untuk awal-awal ayah bebnya kaget, apa ini orangnya nyum terus. Kayaknya kamu ada kemauan atau kamu ketindihan ya. Saking jarangnya, makanya jangan dijarang-jarangin. Kata keterangan papa, mencium papa itu pahalanya sama dengan mengecup Hajar Aswad. Kalau harus ke Hajar Aswad mahal pak, satu orang 35 juta. Kalau kita berdua 70 juta. Mau ke sana tapi kan belum ada uangnya. Ya sekarang nikmati aja yang ada di depan mata. Betul apa betul? Mencium istri kepada tangan suaminya merontokkan dosa-dosa. Punya dosa tidak ibu? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Berapa kali istighfar dalam sehari semalam? Kata ibu, ya kalau lagi eling adalah 100 kali. Tapi masalahnya sering eling, sering enggak elingnya, sering lupanya. Nah ibu, Allah itu maha baik terhadap hambanya. Merasa kita
kita banyak dosa, merasa kita banyak kesalahan, jangan putus asa. Sebesar-besarnya dosa yang kita lakukan, lebih besar lagi rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diantaranya, gunakan suami kita untuk meraih ridho Allah. Jadikan suami jembatan meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ngaji seperti minum obat 1 hari 3 kali, tapi kepada suami akhlaknya seperti orang yang tidak ngaji. Suaranya lantang sampai terdengar satu RT. Mesra dong sedikit ke suami, manis kepada anak-anak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama, kriteria wanita calon ahli surga adalah wanita yang ahli bermajelis taklim, ahli tholabul ilmi. Dalam keterangan hadis yang lain, Ibu, disebutkan ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk jalan-jalan. Kalau bahasa selekopnya jalan-jalan apa? Walking mungkin ya, healing. Tapi malaikat yang Allah ciptakan untuk jalan-jalan tersebut sukanya datang ke pengajian-pengajian. Untuk apa? Untuk mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan. Tapi malaikat tersebut pernah berdoa kepada Allah. Kata malaikat, ya Allah, saya ditugaskan oleh Engkau, saya diciptakan oleh Engkau untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang dimana orang tersebut berkumpul mengagungkan asma-Mu. Ketika ada yang berdosa, aku mintakan ampunan kepadamu. Ketika ada orang yang berdoa, aku aminkan doanya biar cepat dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Tapi ada satu orang yang datang ke pengajian bukan ingin ngaji, entah ngajinya karena malu sama ibu ketua takut dijapri, entah kalau nggak ngaji sedih nanti nggak diajak selfie, kan gitu mak-mak zaman sekarang, nggak diajak selfie merajuk. Sekarang nggak besti lagi, nggak diajak selfie. Ya Allah, kayak anak-anak SMA ya Bu ya. Ibu-ibu, kata Allah, wahai malaikatku, meski dia datang dari rumah tidak niat bertolabul ilmi, tapi dia duduk di tempat tolabul ilmi, aku ampunkan dosanya, aku ijabah doanya. Maka ibu ini ahli-ahli ke pengajian, kalau lagi pengajian itu jangan hanya bengong aja, banyakin bergumam dalam hati. Ibu lagi punya keinginan, ya Allah, mudah-mudahan suami saya tobat dari mancingnya ya Allah. Boleh doa, ya Allah, jaga suami hamba ya Allah dari godaan-godaan wanita yang centil. Nggak apa-apa, kan takut ya Bu ya. Kalau suami kita digondol orang takut nggak? Takut. Ya Allah, soleh-solehakan anak-anak hamba ya Allah. Atau begini, ya Allah, saya punya hutang, besok jatuh tempo, tolong ya Allah. Kalau minta ke Allah tenang tidak Bu? Adem tidak? Adem, tapi harus yakin. Dan jangan suka ngatur Allah. Kalau udah doa itu belas aja. Kita doa karena diperintahkan oleh Allah. Kita doa ibadah kita doa tawakalnya bulan ke Allah. Karena yakin setiap doa yang dipanjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung orang-orang yang hidupnya sibuk mencari ilmu, datangnya jadi pahala, duduknya dibacakan istighfar oleh malam-malam, ikat doa yang dipanjatkan diambil
diaminkan oleh malaikat. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kriteria wanita calon bidadari surga. Kriteria wanita ahli surga adalah yang melembutkan suaranya terhadap pasangannya. Ibu, ada salah satu keterangan dulu zaman Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibu tahu Siti Khadijah siapa? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita hebat, wanita kaya raya, wanita viral di zamannya. Siapa sih yang tidak tahu Siti Khadijah pada masa itu? Juragan, sultan, business woman, semua orang tahu siapa Siti Khadijah. Tapi ketika sudah menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanggalkan kehebatan seorang business woman-nya. Dia tinggalkan sebagai juragan yang kaya rayanya. Dia baktikan hidupnya untuk berbakti kepada suami. Bahkan dia rela mengorbankan seluruh harta bendanya untuk membantu perjuangan agama Allah, yakni agama Islam. Di suatu waktu Rasulullah setelah pulang dari Gua Hiro, Rasulullah pulang dan Rasulullah menemui istrinya Siti Khadijah di rumahnya. Lalu Siti Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau lapar?" Nah, makanya kalau ibu suami datang dari kerja, jangan dulu gini, Bang, setoran Bang, jangan dulu gitu ya. Tanya dulu, Pak, Papa mau makan, Papa mau minum apa? Teh obeng kah? Es Milo kah? Es durian kah? Es campur kah? Atau air minum biasa? Aduh, itu Bu, segalak-galaknya Fir'aun juga luluh sama Siti Asia. Fir'aun, ibu tahu Fir'aun nggak? Tahu di mana? Kenalan di mana? Di Al-Quran. Dolim kan Fir'aun itu? Saking dolimnya, saking bengisnya diabadikan di dalam Al-Quran. Seluruh rakyat Mesir pada zaman itu tidak ada yang berani kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tidak mungkin mau diatur oleh rakyatnya, bahkan oleh selir-selir permaisurinya, kecuali satu. Fir'aun itu hanya bisa luluh hatinya oleh kelembutan sikap Siti Asia. Makanya Siti Asia kan termasuk 4 wanita yang dijamin masuk surga. Semoga kita ikut barisan beliau ya Bu ya. Jadi kalau ada suami yang ngeselin ibu, maafin, doain, jangan malah diajak berantem. Gak bakal ketemu-ketemu. Karena sebengis-bengisnya suami kita nggak Firaun banget kan? Suami kita galak, nggak mungkin segalak Firaun. Suami kita suka sombong, nggak mungkin sesombong Firaun. Makanya udah, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, lapangkan hati, ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, minta kebutuhan apa kita sama Allah. Jangan suka curhat kepada sesama manusia. Kalau curhat kepada sesama manusia dijamin seperti nitip ubi, nanti pulang-pulang jadi kolak. Betul, bahaya curhat ke sembarang orang. Kalaupun mau curhat, cari orang yang tepat. Kembali lagi kepada Siti Khadijah tadi. Siti Khadijah menawarkan makanan, lalu Rasulullah pun mengiyakan karena beliau pulang dari Gua Hiro dalam keadaan lapar. Ketika Siti Khadijah beranjak dari ruang tengah ke dapur, kan rumah Rasulullah itu sangat kecil, sangat sederhana. Ketika berada di dapur, Siti Khadijah datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah. Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, ada titipan salam dari Allah untuk istrimu Siti Khadijah, dan sampaikan kepada Siti Khadijah
Khadijah, Allah sudah menyiapkan di surga rumah terindah yang jauh dari kebisingan. Kenapa malaikat Jibril menyebutkan rumah yang indah jauh dari kebisingan? Padahal kalau udah di surga semuanya indah, betul apa betul Bu? Semuanya indah, gak mungkin gak indah kalau nggak di surga. Kalau di surga, kenapa malaikat Jibril menegaskan Siti Khadijah akan diberikan hadiah rumah indah di dalam surga jauh dari kebisingan? Karena selama berumah tangga Siti Khadijah tidak pernah menaikkan suaranya melebihi suaranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya, ibu-ibu rumah tangga dengan ayang bebnya udah berapa tahun? Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Ibu sudah berapa kali meninggikan suara melebihi suara ayang bebnya? Tiap hari, kata ibu. Ya karena kita kulturnya beda-beda ya Bu. Mungkin ada yang ngomong biasa aja udah ngegas. Maaf, ini bukan sarkas. Kan ada daerah tertentu yang ngomong biasa aja kayak orang marah. Ada ya? Ada. Jangan nyebutin daerahnya, nanti sarkas. Umi, saya kalau lembut malah aneh. Oh, mudah-mudahan suaminya memahami ya Bu ya. Karena suaminya tahu karakter istrinya yang bagaimana. Yang penting berusaha semaksimal mungkin hidup kita senantiasa diliputi rasa syukur kepada Allah. Di antara tanda syukur menggunakan nikmat yang ada sebagai jembatan menambah amal soleh. Punya suami adalah rezeki, betul tidak? Betul tidak Bu? Saya ngajinya nggak yang berat-berat, udah yang berat-berat nanti tugas ustadz yang lain. Punya suami adalah rezeki, punya anak adalah rezeki. Jadikan suami kita menjadi jembatan meraih ridho Allah. Jadikan anak kita menjadi jembatan untuk meraih magfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bila kita berusaha semaksimal mungkin setiap saat ingin berbakti kepada Allah lewat ridhonya suami, lewat ridhonya anak-anak, maka hidup kita akan senantiasa penuh berkah dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengimbangi, karena kita kaum perempuan, menurut Dokter Aisyah Dahlan, wanita yang sehat mentalnya, satu kali lagi, wanita yang sehat mentalnya dalam sehari semalam harus mengeluarkan 20.000 kata. Bukan 20.000 huruf, 20.000 kata. Saya mau ke pasar, itu 4. Saya mau mengantar anak-anak ke sekolah, 10. Ini 20.000 kata. Jadi wajar kalau ibu-ibu itu bawel, wajar. Itu untuk menyehatkan mentalnya. Jadi kalau ada ibu-ibu pendiam, jangan-jangan disimpan di dalam, itu bahaya, nanti diabetes ya Bu. Gimana tuh caranya? Mau ngomel nanti malah ribut. Bawa pikir, ganti kata-kata yang seharusnya kita keluarga itu dengan kalimat-kalimat di ruhun, sholawatan misalnya. Ibu sholawat lagi masak sholawatan, suami datang sambut dengan sholawat, suami lagi ngeselin sholawatin, suami aneh-aneh sholawatin. Kenapa? Efek sholawat itu luar biasa Ibu. Pertama, sholawat adalah doa. Jadi kalau kita lagi sholawat, hakikatnya lagi berdoa. Kira-kira Allah suka tidak sama orang yang berdoa? Suka. Makanya banyakin sholawat. Tadi saya bertanya sama ibu-ibu, ibu punya dosa tidak? Punya, kata ibu. Jalur singkat meraih ampunan Allah diantaranya lagi dengan memperbanyak sholawat. Kedua, saya mau nanya lagi, ibu-ibu punya masalah tidak? Punya masalah tidak?
kelihatan. Insya Allah yang datang ke sini 90% punya masalah, termasuk yang ngomong ya Bu ya. Memangnya siapa sih orang hidup yang gak ada masalah? Yang kaya dengan masalahnya, yang sederhana dengan masalahnya. Disyukuri saja, karena mau kita marah sebagaimanapun, ujian itu pasti akan datang. Mending dibawa happy, mending dibawa sholawatan, insya Allah beres masalahnya, berkahi hidupnya. Di antaranya masalah apa yang suka mengajal? Hutang. Betul. Aduh, ini cicilan panci 2 kali lagi, belum ada uangnya. Belum lagi setoran arisan RT, belum lagi setoran arisan WID. Wah, banyak kali. Makanya ibu-ibu nih, saya punya amalan. Kira-kira ibu mau ngamalin tidak? Biar hutangnya cepat lunas, mau tidak? Yo, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Bayar ibu. Kalau punya hutang mah bayar. Jangan berdoa terus gak ada usaha untuk bayar. Bener kan? Bener. Punya hutang padahal uangnya udah ada, disimpan aja. Pas ada yang lagi, besok ya belum ada, besok ya belum. Ya udah, uangnya juga hilang. Karena gak pernah dianggap. Kata uang aku mau pergi aja, setiap datang gak pernah dianggap. Niatkan bayar hutang ibadah. Karena bayar hutang itu kewajiban. Wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau kita bertanggung jawab pada hutang, insya Allah bakal ganti lagi dengan rezeki yang lebih berlipat ganda. Jangan pernah sanksi ketika kita melakukan kebaikan apapun, pasti langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti uang saya habis, gak bakal habis. Karena selama kita hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ketakutan kita lah yang membahayakan kita. Itu nomor kedua. Nomor ketiga, ibu punya cita-cita tidak? Punya hajat. Punya hajat. 3, merasa banyak dosa, merasa banyak masalah, merasa banyak keinginan. Raih semuanya dengan jalur singkat, yakni sholawat. Sehari minimal 1000 kali. Mau yang panjang, mau yang pendek, terserah ibu sukanya yang mana. Yang paling pendek sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya fi yaumin wa lailatin mi'ata marratin lam yaktakir abadan. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat terhadapku satu hari 100 kali, istiqomah setiap hari, lam yaktakir abadan, dia tidak akan pernah bokeh. You know bokeh? Kekurangan uang. Jadi kalau merasa kita sering seret rezeki, sering mampet rezeki, itu kode cinta dari Allah. Yuk perbanyak lagi sholawat. Kenapa sih sholawat harus diganti dengan masalah dunia? Enggak masalah dunia. Kita sholawat itu lagi mengharapkan pertolongan Allah. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semuanya menjadi calon bidadari surganya Allah, yang rajin istiqomah kepada taklimnya dan semakin memperbaiki akhlak kepada pasangan dan kepada anak-anaknya, juga menjadi wanita-wanita ahli sholawat. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kita hadiahkan istighfar ini untuk dosa-dosa kita sendiri, mudah-mudahan Allah mengampuni. Untuk dosa suami kita, untuk dosa anak-anak kita, untuk dosa keluarga kita, untuk dosa orang tua kita, untuk
dosa kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Lanjut Bu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal alamin, taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah dan yang diberkahi Allah menjadi jalan terkabulnya hajat-hajat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum